Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para guru, para kepala sekolah maupun para pengawas? Tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Baik, pada video kali ini ya, melalui channel Kurikulum Merdeka, saya hadir untuk menyampaikan ya berbagi informasi mengenai seperti apa ya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, yang tentu saja ini adalah hal yang baru di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ya. Dan tentu saja Bapak Ibu ya, para guru, para kepala sekolah dan pengawas, memasuki tahun pelajaran baru 2024-2025, semuanya harus dipersiapkan ya dengan matang agar pelaksanaan pembelajaran ini bisa efektif, efisien, bisa mencapai hasil belajar yang optimal, dan tentu saja mencapai tujuan ya pendidikan nasional ya secara optimal. Nah, untuk itu Bapak Ibu mesti memahami panduan-panduan ya bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Untuk itu mari kita simak ya, salah satunya adalah bagaimana kita mengetahui, memahami, dan bagaimana seharusnya pelaksanaan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu saja Bapak Ibu harus memahami panduannya ya. Ini melalui channel Kurikulum Merdeka, saya akan berbagi informasi panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya ya. Tentu saja Bapak Ibu bisa mendownload ataupun bisa mendapatkan informasi ini dari rekan-rekan dari kegiatan kelompok atau komunikasi belajar ya. Tentu saja ini wajib dimiliki agar Bapak Ibu bisa terpandu ya, terarah di dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk itu simak video ini hingga selesai. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama. Ini Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, edisi revisi tahun 2024. Nah ini ya. Jadi buku panduan ini wajib Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun pengawas ya memilikinya. Mari kita simak bersama apa isinya ya buku panduan ini. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, edisi revisi tahun 2024. Nah ini buku panduan ini wajib diketahui. Ini adalah keterangan mengenai buku panduan ini ya, yaitu pengarah, penanggung jawab, penyusun ya, penelaah, dan cara menggunakan buku ini. Kedua adalah adanya kata pengantar ya. Kata pengantar ini disampaikan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya. Ini oleh Bapak Anindito Aditomo ya. Ini Kepala Badan. Nah, kata pengantar ini disampaikan ya oleh beliau. Kemudian
Di halaman selanjutnya ya Bapak Ibu ya, akan mengetahui dulu peta konten ya dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka. Tentu saja Bapak Ibu harus mengetahui ya langkah-langkahnya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing atau satuan pendidikan Bapak Ibu. Langkah pertama harus memahami dulu garis besar kurikulum merdeka. Yang kedua adalah memahami pembelajaran dan asesmen ya. Ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya ya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menonton videonya ya, memahami dari video yang sudah diupload ya melalui channel Kurikulum Merdeka. Langkah ketiga adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan langkah keempat adalah memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini langkah-langkah sebelum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, di buku panduan ini ya, apa isinya? Bapak Ibu akan mengetahui ya mengenai panduan pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, mari kita simak isinya ya. Isi panduan ini apa? Pertama, kata pengantar, daftar isi, alur panduan. Nah, daftar isinya ini buku panduan ini ya. Pertama adalah memahami proyek penguatan profil belajar Pancasila. Tentu saja Bapak Ibu harus mengetahui dulu ya proyek penguatan profil belajar Pancasila, yaitu A. Profil belajar Pancasila, B. Proyek penguatan profil belajar Pancasila, C. Pentingnya proyek penguatan profil belajar Pancasila, D. Gambaran pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila, E. Landasan pengembangan proyek penguatan profil belajar Pancasila, dan F. Manfaat proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang kedua adalah menyiapkan ekosistem satuan pendidikan, yaitu membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang kedua adalah memahami peran peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang C adalah mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Isi buku bab 3 ini ya adalah merencanakan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Bagaimana merencanakannya? Pertama adalah membentuk tim pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang B, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang C, menentukan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan yang keempat adalah menyusun modul ya, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dalam buku panduan ini yang keempat isinya adalah melaksanakan proyek penguatan profil belajar Pancasila, yaitu mengawali kegiatan proyek penguatan profil Pancasila itu seperti apa, kemudian mengoptimalkan pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang C, mengakhiri rangkaian kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang kelima, isi buku panduan ini adalah mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil belajar Pancasila. Mengolah hasil asesmen seperti apa ya akan diketahui ini pedomannya. Kemudian menyusun rapor proyek penguatan profil belajar Pancasila seperti apa harus mengetahui juga. Yang keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil belajar Pancasila. A. Prinsip evaluasi implementasi proyek penguatan profil belajar Pancasila. B. Contoh alat metode evaluasi proyek penguatan profil belajar Pancasila. C. Peran pengawas satuan pendidikan dalam evaluasi proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan keempatnya adalah
tindak lanjut dan keberlanjutan proyek penguatan profil belajar Pancasila, glosarium dan lampiran-lampiran. Inilah ya Bapak Ibu gambaran mengenai buku panduan pelaksanaan ya proyek penguatan profil belajar Pancasila edisi revisi terbaru tahun 2024. Jadi dalam buku panduan pengembangan ini ya yang mengulas ya memandu mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila dari perencanaan ya analisis ya kesiapan sekolah ya di dalam pelaksanaan nanti proyek penguatan profil belajar Pancasila hingga evaluasi, kemudian refleksi dan tindak lanjut ya pengembangan berikutnya. Ini dipandu ya, dijelaskan, diarahkan secara detail ya, lengkap di buku panduan ini. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas tidak usah bingung. Tetapi dengan membaca ini, memahami, berdiskusi dengan rekan-rekan ya di kombelnya ya, komunitas belajar masing-masing satuan pendidikan, maka segala masalah ini akan terjawab ya. Dan ikuti terus channel Kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu agar bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai Kurikulum Merdeka. Silakan ikuti terus ya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan dukung terus channel Kurikulum Merdeka ya agar bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.